Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu-ibu sekalian, mohon izin yang kami hormati Pak Ade, Pak Ustadz Cecep Lukman Yasin, nah dari sini Pak Wid, Pak Barman, Pak Aiman, Pak Johana, ada takmir kita, Pak Fadi, Pak Marsono, bapak-bapak lain yang saya nggak bisa sebutkan namanya, juga ibu-ibu, Bu Ina, Bu yang nggak kelihatan sebelah sana, ada, oh iya, ya. Ya baik, sambil menunggu saya ingin gunakan slide nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya mungkin sedikit dari yang pernah, saya yakin semuanya kita pernah membahas atau membaca atau bahkan mengkaji dengan dalam tentang sirah perjalanan Rasulullah SAW, baik sebelum beliau lahir, kondisi di daratan sekitar Hijaz, yaitu yang sekarang Saudi Arabia, atau ketika beliau sekitar kelahiran beliau, setelah beliau, masa kecil beliau, masa muda beliau, hingga masa kenabiannya. Semuanya menjadi pelajaran yang luar biasa buat kita semua, umat-umat di kemudian hari yang nggak pernah ketemu dengan Rasulullah dan para sahabat atau orang-orang yang dekat gitu ya, yang hidupnya setelah beliau, tabi'in gitu ya, dan para ulama-ulama yang kita cuma mendengar namanya. Nah, mungkin secuplik kajian berikut gitu ya, kalau kita lihat insya Allah akan membawa banyak manfaat buat kita. Kalau nantinya akan menjadi trigger mungkin gitu ya, tentu saja ini nggak bisa menjadi sesuatu yang memenuhi semua kebutuhan ilmu bapak-bapak ibu sekalian, atau mungkin dan segala macam gitu ya yang berhubungan dengan itu. Tapi mungkin insya Allah bisa menjadi trigger baik bagi saya gitu ya, atau bagi bapak ibu sekalian, untuk insya Allah kita bisa amalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya nanti ingin melihat dari sekian panjang kehidupan Rasulullah gitu ya, dan para sahabat dan orang-orang setelahnya, saya ingin melihat secuplik gitu ya, atau sedikit periode dari salah satu sahabat gitu ya, dan ketika surat tertentu diturunkan gitu ya di zaman setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, sebelum itu mungkin mari kita merefresh dulu gitu ya, semua pengetahuan yang udah kita mungkin pernah dapat tentang sirah nabawiyah, yang kita yakin mungkin kita pernah baca gitu ya, dari kecil atau dengar ceramah, apalagi sekarang gitu ya, sekian banyak YouTube yang ada gitu ya yang membahas itu semua.
Nah, salah satunya adalah mungkin kita lihat bagaimana ada kelihatan nggak? Nih, ada. Oh, mati. Dari dimulainya ketika Rasulullah berada di Mekah, boleh, boleh. Dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia seperti saat ini gitu ya. Mungkin di awal-awal masa-masa khalifahan dan gitu ya, zaman-zaman khalifah yang diteruskan oleh Umayyah dan Abbasiyah gitu ya, Abbasiyah gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya kondisi peta ini yang kemudian salah satunya digambarkan oleh orang gitu ya. Nah, di mana kondisi Madinah, Mekah dan sekitarnya itu yang dinamakan dengan Hejaz gitu ya, daerah Hejaz. Itu di mana awal-awal Rasulullah gitu ya, mulai dari Mekah ke Madinah dan sekitarnya gitu ya, memeluk Islam dan menjadi daerah Islam gitu ya. Yang kemudian oleh Khalifatul Rasulullah jadi penerus Rasulullah gitu ya. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang cuma 2,5 tahun kira-kira gitu ya setelah masa Rasulullah wafat. Nah, beliau dengan sahabat-sahabat bisa melanjutkan gitu ya, menyebarkan Islam sampai daerah-daerah yang sekitarnya gitu ya. Ini kalau kita lihat yang sekarang mungkin namanya Saudi Arabia gitu ya dan negara-negara kecil yang sekitarnya. Lalu di zaman Umar diteruskan hingga salah satu yang paling terkenal adalah ketika Umar bisa sampai ke Yerusalem gitu ya, datang jauh-jauh dari Mekah untuk menuju Yerusalem sehingga kita kenal ada Masjid Umar gitu di sana gitu ya. Nah, di Masjidil Aqsa dan salah satu hal penting yang dicapai ketika zaman Umar bin Khattab gitu ya radhiyallahu an itu adalah ketika Amr bin As bisa menyebarkan Islam hingga ke Egypt sekarang ini gitu ya dan sekitarnya yaitu Mesir. Terus di zaman Utsman bahkan hingga sampai yang sekarang ini mungkin kita lihat bisa yang Irak, Iran, Afgan gitu ya, Pakistan dan sekitarnya itu. Nah, kita lihat ya, sehingga nanti kalau kalau diteruskan gitu ya timelinenya gitu ya bagaimana para sahabat dan orang-orang yang setelahnya menyebarkan Islam hingga sampai ke seluruh penjuru dunia gitu ya hingga kita pun yang di Indonesia gitu ya yang jauh dari itu bisa alhamdulillah merasakan gitu ya manisnya iman dari penyebaran Islam tersebut. Nah, dalam dalam bentuk lain mungkin kalau kita lihat eh, kira-kira seperti ini mirip gitu ya kondisi gitu di mana Rasulullah itu di daerah Hijaz lalu diteruskan oleh Abu Bakar gitu ya diteruskan oleh Umar hingga hingga hal yang penting gitu ya di Yerusalem dan sekitarnya dan Mesir dan sekitarnya dan di zaman Utsman diteruskan hingga yang sekarang itu gitu ya Tunisia dan sekitarnya gitu ya dan yang ini sampai ke Afgan gitu kalau yang sekarang. Nah, eh, salah satu yang dibangun, salah satu yang dibuat oleh orang untuk menandai peta-peta keislaman gitu ya, zaman Rasulullah hingga sampai ke Khalifahan Umayyah dan Abbasiyah gitu ya, yang ditandai seperti ini. Nah, cuman sebagai catatan kalau kita lihat ya ketika Rasulullah lalu empat kekhalifahan Rasyidin gitu ya, Khulafaur Rasyidin gitu ya, eh, dan diteruskan oleh Umayyah, dinasti Umayyah, dinamakan sebagai
Nah, itu ya, karena dia turun-temurun, yaitu kekuasaan Islam, maksudnya daerah Islam masih ada di satu pemerintahan, gitu ya, walaupun pindah-pindah. Kalau Rasulullah hingga sampai Utsman itu berpusat di Madinah, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memerintah, dia pindahkan ke Kufah yang sekarang ini di Irak. Lalu ketika Umayyah gitu ya berkuasa, kekhalifahan Umayyah itu dipindah lagi ke Damaskus, gitu ya, Syria sekarang ini. Dan ketika Abbasiyah itu berpindah lagi ke daerah Baghdad dan sekitarnya gitu ya, pusat pemerintahan. Nah, cuman catatannya sampai Umayyah itu masih berpusat di situ, tapi ketika Abbasiyah sudah bukan satu lagi, ada Abbasiyah di sini, terus nanti ada Umayyah yang di Spanyol gitu ya. Terus ada beberapa yang lainnya gitu ya. Jadi nggak satu kekhalifahan lagi, tapi ada beberapa di tempat lain paralel gitu ya. Nah, nanti setelah itu diteruskan ada yang namanya gitu ya, yang menguasai Mesir gitu ya, Fatimiyah gitu ya, yang Syi'i. Nah, terus diteruskan zaman-zaman ada yang namanya kerajaan Mamluk gitu ya, zaman ketika Imam Nawawi gitu ya, nah itu hidup, itu tahun ya udah jauh ya, sekitar 500 tahun, 400 tahun, 500 tahun setelah Rasulullah dan para sahabat. Dan terus yang terakhir kita tahu ada Turki Utsmani gitu ya. Nah, zaman pembebasan yang pertama Istanbul yang sekarang ini gitu ya, itu kan udah 700 tahun setelah Rasulullah wafat. Walaupun Rasulullah pernah menyampaikan nubuahnya gitu ya di zaman-zaman ketika, kalau ingat gitu ya, ketika Rasulullah dan para sahabat membangun Khandak gitu, parit yang waktu itu akan diserang gitu ya oleh kabilah kumpulan gitu ya, Ahzab gitu ya. Jadi tentara sekutu orang Mekah dan Yahudi gitu ya, dan orang-orang kabilah-kabilah yang bersekutu dengan mereka gitu ya, itu ingin menyerang, maka Rasulullah membuat parit gitu ya, yang terus di salah satu ketika Rasulullah membuat parit itu gitu ya, ketika Rasulullah mengkampak sebuah batu terus terpencar gitu kan ya, maka aku melihat gitu ya, Persia itu nanti akan jatuh gitu ya, aku melihat Syam itu akan jatuh gitu ya. Bahkan terus Rasulullah di saat lain menyebutkan tentang Istanbul itu ya, yang dibilangnya kalau nanti gitu ya ada pasukan gitu ya yang dia itu menaklukkan Istanbul, maka pasukan itu adalah sebaik-baik pasukan dan pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin gitu ya. Nah, itu terjadinya 700 tahun setelah Rasulullah wafat. Nah, di awal-awal ketika Rasulullah menyebutkan itu kan diledekin gitu ya oleh Abdullah bin Ubay gitu ya, yang waktu itu pemimpin kaum munafikin. Dia bilangin, nah ini lagi perang kan waktu itu ya, mau ke toilet aja susah katanya, masa ngebayangin Persia gitu ya, Syam gitu ya jatuh ke kekuasaan Islam. Nah, tapi Allah menjawab gitu ya dengan kenyataan yang kita lihat sampai sekarang gitu ya. Nah ini ya, nah ini kalau digambarin sama orang gitu ya, hubungannya dengan negara sekarang ini gitu ya. Jadi yang awal-awal itu ketika Rasulullah dan para sahabat itu masuk yang negara-negara Saudi, Yaman gitu ya, Oman. Nah, sementara ketika sahabat sampai ke sebagian Libya, Mesir gitu ya, Turki, Syria, Irak, Iran gitu ya, Umayyah sampai ke yang sekarang ini Afghanistan, Pakistan dan seterusnya nanti ya kondisinya gitu, Abbasiyah. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah gitu ya, ketika Umar bin Abdul Aziz malah pernah pasukannya itu melaporkan dari Samarkand kan ya, Samarkand gitu ya, kondisi yang sekarang sekitar masuk sekitar Rusia gitu ya. Ya bayangkan ya, dari daerah sini gitu ya sampai Islam menyebar ke daerah sana. Dan kita lihat sekarang bagaimana daerah-daerah segitu yang Tajikistan gitu ya, dan yang Tantan gitu ya, itu banyak muslimnya gitu ya. Dari saat
Rasulullah dan para sahabat yang diteruskan kemudian gitu ya. Nah, semangat untuk menyebarkan Islam itu ya terus dipegang oleh para gitu ya ulama-ulama setelah Rasulullah, sahabat, tabiin gitu ya, tabiin gitu ya, yang menyebabkan kita alhamdulillah gitu ya. Kalau mereka nggak berkorban sampai gitu ya, mungkin Indonesia nggak ada Islam gitu ya, nggak tahu kita tentang Islam. Nah, terus masih ya mirip-mirip ini juga, ini yang agak lebih banyak lagi negaranya gitu ya, yang sekarang dibilang negara-negara tersebut. Nah, sekarang kita ingin lihat gitu ya, mungkin merefresh bagaimana Rasulullah dan apa namanya silsilah beliau berada gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang kita selalu dengar gitu ya, kaum Quraisy di Mekah, ya tentu saja kita tahu ya, zaman dulu itu bahkan mungkin sekarang juga kita tahu gitu ya. Biasanya satu keluarga itu ngumpul di satu tempat gitu ya. Nah itu juga yang terjadi di zaman-zaman dulu gitu kan ya. Bisa gitu. Nah Fihir bin Malik itu atas-atasnya lagi gitu ya, menetap di daerah yang sekarang Mekah sejak Nabi Ibrahim gitu ya. Dan Siti Hajar gitu ya menemukan atau membuka gitu ya kota Mekah itu dengan membangun Ka'bah di atas pondasi yang dibangun oleh Nabi Adam. Nah, sejak itulah gitu ya, itu menjadi ramai karena dia menjadi pusat haji gitu ya dari segala penjuru sekitar Saudi Arabia yang sekarang ini gitu ya. Dari sejak zaman dulu, walaupun nanti di tengah-tengah kita tahu bahwa ketika Nabi Ibrahim mengajarkan haji dengan apa konsep tauhid gitu ya, menyembah hanya kepada Allah, nanti di tengah-tengah gitu ya, turun temurun di salah satu turunan ini gitu ya. Nah, mereka jadi pindah gitu ya, jadi menyembah berhala gitu ya. Nah, awalnya mungkin sederhana gitu ya. Oh, ada yang ngelihat, oh di sana saya lihat tuh ada kaum yang mereka menghormati kaumnya dengan membuat patung gitu ya. Oh ya kita mungkin baik juga gitu ya, ada salah satu. Awalnya cuman patung untuk dia gitu ya, sederhana. Tapi terus turunan berikutnya nggak tahu gitu ya, ini patung apa gitu ya. Oh mungkin cuma dihormati. Turunan berikutnya disembah sedikit ya begitu ya, terus menerus gitu ya, sampai akhirnya turun temurun jadi sembahan gitu ya, selain Allah. Makanya dibilangin bersekutu. Mereka tetap tahu tentang Allah, tapi mereka melakukan juga penyembahan kepada eh, berhala-berhala tersebut gitu ya. Sampai akhirnya kita tahu ya di zaman Futuh Mekah, ketika Rasulullah masuk Mekah 300-an lebih ya, 350 lebih ada berhala di dalam Ka'bah gitu ya, yang terus dihancurkan gitu ya. Qul ja'al haq wa zahaqal batil gitu ya, telah datang yang hak dan telah mati yang batil gitu ya, Rasulullah katakan itu. Nah ini Quraisy yang kita kenal itu namanya tuh Fihir bin Malik Quraisy gitu ya, yang disebut dengan Quraisy gitu ya, suku Quraisy. Terus kita ngelihat tentu aja turunan yang nanti melanjut kepada Rasulullah gitu ya, tentu aja dia punya banyak anak gitu ya dan yang lain-lainnya. Tapi yang berlanjut nanti ke Rasulullah gitu ya, Khalid, Lui, Kab, Murrah gitu ya, Kilab, Qusay. Nah kita biasa kenal sampai sini gitu ya, Abdul Manaf gitu ya. Nah, jadi kalau kita menyebutkan terus Abdul Manaf, ada banyak tentu aja anaknya gitu ya, salah satunya Hashim. Nah terus Hashim juga punya banyak, salah satunya Abdul Muthalib. Nah terus Abdul Muthalib punya banyak anak, salah satunya Abdullah, dan Abdullah punya cuma satu anak gitu ya, Rasulullah, Nabi Allah gitu ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita ngelihat di sekitarnya gitu ya, jadi makanya terus ustadz-ustadz gitu kan, kalau ada yang hafal tuh kan ya, Rasulullah tuh namanya nggak cukup cuma nyebutin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Kab bin Lui bin Ghalib bin Bihar gitu ya. Kalau mau sampai cuman sampai Quraisy itu nanti diterusin gitu ya, nyampe ke Nabi Ismail gitu. Nah kalau kita ngelihat di sekitarnya gitu ya, di Abdul Manaf ini ada selain Hashim ada anaknya yang namanya Abdul Syam.
Nah itu yang nanti punya anak namanya Umayyah, terus punya anak lagi namanya Harb, terus ada Abu Sufyan, nah terus ada Muawiyah. Nah kita tahu Muawiyah adalah khalifah pertama setelah kalau yang disebutin di sejarah gitu ya, sebagai Bani Umayyah. Nah dia setelah Ali bin Abi Thalib gitu ya, kondisinya gitu. Nah yang tadi kita bilang berpusatnya di Damaskus gitu ya. Gitu. Terus jadi sejarahnya kalau kita lihat dulu Muawiyah di zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Khattab, Umar bin Khattab gitu ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Muawiyah diangkat menjadi gubernur di Syam. Syam itu ya Damaskus dan sekitarnya. Bayangkan ya, Umar bin Khattab itu memerintah sekitar 10 tahunan, lalu diteruskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an sekitar 12 tahun gitu ya di situ. Nah, Muawiyah itu tetap menjadi gubernur gitu. Bayangkan di tempat yang sama, bayangkan bagaimana di attach-nya dengan orang-orang dan rakyat sekitarnya gitu ya. Makanya ketika dia menjadi khalifah, ya orang-orang sudah sangat kenal dan sangat attach dengan beliau gitu ya kondisi gitu. Nah, nanti diteruskan gitu ya. Nanti kalau kita lihat Bani Umayyah ini gitu ya, memerintah hampir 100 tahun turun-temurunnya gitu ya, kondisi gitu. Hampir 100 tahun, bayangkan ya 100 tahun. Kalau kita lihat pemerintah sekarang ya banyak gitu tapi atau setelahnya zaman-zamannya gitu ya. Nah, bagaimana kondisi pemerintah 100 tahun gitu ya di kondisi itu. Lalu kalau kita ngelihat setelahnya Bani Umayyah kan diteruskan oleh Bani Abbasiyah. Ya, itu juga sebenarnya kan dari paman Nabi gitu ya. Jadi kita tahu Abdullah ayahnya Rasulullah itu punya paman, maksudnya punya saudara yang namanya Abbas gitu ya, yang wafatnya sampai tua nih gitu ya. Jadi sampai zaman Umar bin Khattab itu beliau masih ada, Abbas. Nah salah satu yang terjadi di zaman Umar, kalau kita masih ingat gitu ya, itu saat itu sempat pernah nggak turun hujan lama sekali sampai Umar bin Khattab itu harus menjalankan sholat istisqa dengan para sahabat. Nah, sholat istisqa kan tahu ya, sholat minta hujan itu kan harus dilakukan berturut-turut berapa hari gitu ya. Terus harus harus humble gitu ya, pokoknya harus minta dikasihani sama Allah gitu ya. Jadi kalau ke sana harus datang seluruh keluarganya, bawa semua binatang, bawa pakai pakaian yang combang-camping gitu ya. Kondisi gitu, pokoknya humble gitu ya, bahwa kami nggak ada apa-apanya gitu ya. Itu sholat istisqa harus dilakukan di lapangan beberapa hari berturut-turut. Nah, yang dilakukan oleh Umar adalah beliau membawa Abbas gitu ya, bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi yang saat itu sudah sangat tua gitu ya. Nah, dengan maksud, dengan tujuan supaya Allah mengasihani karena beliau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah, pamannya Rasulullah gitu ya. Nah, takdir Allah nanti setelah itu turun hujan kan ya. Nah, dari Abbas ini ada yang anaknya yang namanya Abdullah, ini salah satu orang penting gitu ya. Sahabat penting yang kalau kita lihat ada beberapa Abdullah kan ya. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah yang anaknya Abbas pamannya Nabi ini, ada Abdullah bin Umar yang anaknya Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Mas'ud gitu ya. Dan bisa gitu. Nah, salah satu terus ada Abdullah bin Zubair gitu ya, kan bisa gitu. Nah, itu beberapa Abdullah gitu ya yang sangat populer gitu ya dan menjadi pemeran penting gitu ya di sejarah Rasulullah. Jadi kalau kita lihat nanti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar menjadi dua ulama besar gitu ya yang sampai di zaman Umayyah dan mereka ada di sekitar Madinah dan Mekah gitu ya. Nah, sementara Abdullah bin Mas'ud ketika kekuasaan Islam sudah sampai di daerah Irak, daerah sana, beliau pindah ke daerah Kufah gitu ya. Nah, jadi nanti makanya terus para ulama bilang gitu ya, bagaimana fikih itu menjadi bervariasi gitu ya, karena Abu Hanifah itu ada di sekitar Baghdad yang dipengaruhi banyak oleh pemikiran Abdullah bin Mas'ud gitu ya, yang ada di sekitar sana. Sementara imam-imam kayak Imam Malik gitu ya, Imam Syafi'i itu ada di sekitar Mekah, Madinah yang banyak dipengaruhi oleh Abdullah bin Abbas dan Abdullah
Umar gitu ya. Pendapatnya jadi metode bagaimana mereka mengambil keputusan menjadi berbeda gitu ya. Nah, dari Abdullah ini terus ada anaknya yang namanya Ali, terus ada Muhammad. Nah, terus ada yang namanya Abul Abbas Abdullah Safah. Nah, ini yang memulai pertama gitu ya, setelah kekhalifahan Umayyah gitu ya, berakhir gitu ya. Nah, itu diteruskan oleh Abbasiyah. Nah, dia menjadi khalifah pertama gitu ya di zaman itu, makanya dinamain Abbasiyah. Nah, kalau kita lihat biasanya nama itu diambil gitu ya, Bani diambil dari nama yang biasanya punya pengaruh gitu ya, nama kok bukan Bani Muhammad gitu ya, atau Bani Ali atau Abdullah ya, ya suka-suka aja ya. Terutama biasanya diambil orang yang sangat berpengaruh gitu ya, baik dari segi anaknya banyak gitu ya, hartanya banyak gitu ya, atau pengaruhnya banyak gitu ya, nah kuat gitu ya. Nah, sama seperti Rasulullah, lebih baninya gitu ya, nanti di zaman-zaman Rasulullah hidup gitu ya, kita kenal dengan Bani Hashim gitu kan ya, koneksi itu yang banyak membela Rasulullah ketika Rasulullah di masa-masa sulit di Mekah. Nah, kalau kita ngelihat atau ini terlalu kecil mungkin, bagaimana tahunnya kira-kira ya, timeline-nya gitu ya. Kalau kita refresh lagi ingatan kita, Rasulullah kira-kira nanti kita lihat gitu ya, ada sekitar 13 tahun ya masa kenabiannya ya, masa kenabiannya di Mekah, lalu sekitar 10 tahun di Madinah gitu kan ya. Jadi total masa kenabian Rasulullah itu sekitar 23 tahun. Nah, diteruskan oleh Khalifatul Rasulullah. Khalifah itu penerus gitu ya. Nah, jadi makanya Abu Bakar ketika dia diangkat menjadi khalifah dinamain Khalifatul Rasulullah. Lalu ketika Umar menjadi khalifah, jadi harusnya Khalifatul Rasulullah gitu ya. Dia penerus, orang yang meneruskan Rasulullah gitu, 2 kali. Makanya terus orang susah nanti kalau berikutnya lagi 3 kali khalifahnya gitu ya. Nah, makanya terus diubah ketika zaman Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin gitu ya, pemimpin kaum mukmin gitu ya. Itu yang dikenal setelah zaman Umar dan seterusnya, Amirul Mukminin. Nah, Abu Bakar radhiyallahu an memerintah sekitar 2,5 tahun, lalu diteruskan oleh Umar bin Khattab gitu ya, sekitar 10 tahun, Utsman bin Affan yang sampai umur 80 tahun beliau. Ya, kalau Abu Bakar, kalau Rasulullah meninggal di umur berapa? 63, nah itu sama Abu Bakar dan Umar meninggal di umur sekitar 63 tahun. Utsman bin Affan meninggal di sekitar umur 80 tahun gitu ya, jadi sangat tua. Nah, ketika beliau kita tahu ya gitu ya, di sejarah bahwa di zaman Utsman ini terjadi fitnah pertama gitu ya. Beliau wafat gitu ya karena di demo gitu ya dan seterusnya gitu ya. Sampai akhirnya terbunuh ketika tangannya memegang Al-Quran, membaca Al-Quran gitu ya. Nah, yang menarik kalau kita lihat bagaimana Rasulullah pernah berkata kepada Utsman gitu ya, kalau nanti gitu ya ada orang yang meminta sarungmu gitu ya dengan paksa, maka jangan kasih gitu ya. Nah, itu yang dinubuatkan gitu ya kemudian hari, bahwa kalau nanti ketika zaman Utsman kan orang meminta supaya dia turun gitu ya dengan paksa, maka Utsman terus nah baik, kalau terus yang menarik saat itu Utsman bermimpi gitu ya, bertemu Rasulullah, bertemu Abu Bakar dan Umar gitu ya, dan beliau diminta berpuasa gitu ya, kondisinya gitu. Nah, kalau kita lihat, nah di hari beliau wafat gitu ya, beliau wafat sekitar waktu asar gitu. Jadi ketika beliau terbunuh di waktu asar, nah diceritakan oleh para sahabat gitu, maka masih ada sempat ruhnya untuk berbuka puasa bersama Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar gitu ya, kondisinya gitu. Subhanallah gitu ya.
Nah, kalau kita lihat, jadi setelah Ali bin Abi Thalib, maka ada sekitar 41 tahun gitu ya. Kalau di hijrah dihitung dari ketika Rasulullah pindah ke Madinah gitu ya, yaitu Rasulullah kenabiannya umur 40 tahun, lalu 13 tahun di Mekah, jadi mungkin sekitar 53 tahun gitu ya. Karena zaman dulu kita tahu gitu ya, orang kalau ditanya tahun berapa lahir, ya belum tahu ya. Nah, satu-satunya tanda yang paling jelas untuk Rasulullah adalah Rasulullah lahir di tahun Gajah gitu ya. Ketika Abrahah itu menyerang Ka'bah, nah di tahun itulah gitu ya, di tahun yang sama Rasulullah lahir. Makanya diperkirakan sekitar 50-an hari gitu ya, setelah penyerangan itu Rasulullah lahir. Terus jadi umur sekitar 53 tahun gitu ya, Rasulullah pindah ke Madinah, lalu menetap di sana kan kita tahu hingga akhir hayat beliau. Itu jadi kira-kira 11 Hijriah, diteruskan oleh para khalifah yang kita sebut dengan Khulafatur Rasyidin, 4 sahabat ini, yaitu sekitar sampai 41 Hijriah kemudian. Jadi kalau tadi kita lihat terus diteruskan oleh kekhalifahan Bani Umayyah yang dimulai dari Muawiyah dan seterusnya gitu ya, hingga yang terakhir sekitar ada 14 khalifah gitu ya. Nah, itu berakhir di sekitar 132 Hijriah. Jadi sekitar 750 Masehi gitu ya, kondisinya gitu. Nah, lalu diteruskan lagi ya, luar biasa banyak nanti di zaman Abbasiyah. Abbasiyah itu memerintah sekitar 600 tahun gitu ya, bayangin ya, turun temurunnya gitu, kondisinya gitu ya. Jadi luar biasa gitu ya, 600 tahun. Eh, jadi dimulai tadi yang Asy-Syafah gitu ya dan seterusnya. Nah, kalau kita sedikit melihat ada di mana gitu ya para imam yang kita saat ini kenal gitu ya, terutama dengan mazhab fikihnya gitu ya, imam-imam utama itu. Nah, Imam Abu Hanifah yang terus dinisbatkan menjadi nama gitu ya, metode yang dia mulai itu ya dalam pengambilan keputusan di fikih sebagai mazhab Hanafi, itu ada beliau hidup di sekitar akhir-akhir gitu ya zaman kekhalifahan Umayyah. Jadi sekitar 80 Hijriah dan wafat di tahun 150 Hijriah gitu ya, kondisi gitu. Nah, 70 tahun beliau, dan beliau berpisah gitu ya di sekitar terus berakhirnya di zaman kekhalifahan Al-Mansur ya, kondisinya gitu. Jadi di kekhalifahan Abbasiyah. Nah, makanya beliau merasakan kekhalifahan Umayyah dan merasakan kekhalifahan Abbasiyah. Nah, tapi beliau banyak ada di sekitar Baghdad gitu ya. Beliau orang yang kaya, pedagang, bapaknya gitu ya. Nah, jadi kalau dari 4 imam itu kan kita tahu 2 kaya, 2 nggak kaya gitu ya. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu orang kaya gitu ya. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu ya, dibilangnya nggak kaya gitu ya. Bahkan Imam Syafi'i kan ayahnya wafat gitu ya, terus ibunya membawa beliau gitu ya dari Gaza gitu ya, Palestina itu tempat beliau lahir, ke Yaman untuk belajar bahasa gitu ya, kondisi gitu ke daerah Yaman sekarang ini. Nah, untuk terus menjadi mengambil ilmu dan seterusnya gitu ya. Nah, terus yang agak lebih muda dibanding, jadi Imam Abu Hanifah itu yang paling senior kalau dibanding dilihat dari 4 mazhab gitu ya. Nah, lalu Imam Malik luar biasa ya, bagaimana kondisi beliau memuliakan Madinah gitu ya dan para sahabat, sampai kalau kita lihat salah satu kalau kita lihat bagaimana para imam mazhab itu mengambil keputusan gitu kan ya. Nah, mulai dari Al-Qur'an, Sunnah, bagaimana setelah itu gitu ya, nggak ada. Nah, ada yang ijma ulama gitu ya, seperti Imam Syafi'i gitu ya. Tapi Imam Malik gitu ya, yang nggak ada di mazhab lain adalah mengambil yang namanya Madinah gitu ya, perilaku sahabat Madinah. Jadi kata Imam Malik gitu ya, nah Madinah itu kan meninggalkan legasinya Rasulullah dan para sahabat. Jadi pasti gitu ya, semua udah diterapkan di Madinah ini. Jadi kalau beliau mengambil kesimpulan gitu ya, dari melihat
sunnah gitu ya Rasulullah dan para sahabat dari gitu ya perilaku orang-orang yang hidup di Madinah. Nah itu cukup gitu ya kondisinya itu. Nah beliau bagaimana memuliakannya? Beliau nggak pernah keluar dari Madinah gitu ya kecuali untuk haji gitu ya dan umroh. Itu juga cuman buru-buru aja ke Mekah, begitu selesai balik lagi. Beliau ingin ada di Madinah saja gitu ya kondisinya gitu. Dan kita lihat bagaimana imam-imam yang lain juga begitu gitu ya kan ya. Imam Ahmad ibn Hambal itu kalau datang ke Madinah jauh sebelum masuk ke Madinah beliau copot sepatunya gitu ya, copot sendalnya gitu ya. Kondisinya gitu karena bagaimana beliau bilang gitu ya, bagaimana aku bisa menginjakkan kaki gitu ya di Madinah yang di dalamnya gitu ya dikubur Rasulullah gitu kan gitu. Atau Imam Abu Hanifah gitu kan ya. Ketika datang ke Madinah gitu kan ya, kondisinya gitu. Nah, beliau kalau mau buang air gitu ya, harus pergi jauh-jauh gitu ya dari pusat kota gitu ya, karena beliau nggak mau gitu ya. Tempat-tempat itu adalah dulu tempat-tempat Rasulullah dan para sahabat gitu ya, melakukan segala macam ibadah gitu ya. Nah, beliau nggak mau ada melakukannya di sekitar itu gitu ya, kondisinya gitu. Nah, terus Imam Malik, jadi kalau kita lihat Imam Malik ada di dua ini juga gitu ya, di zaman Muawiyah, di zaman Umayyah dan di zaman Abbasiyah hingga sampai apa namanya sekitar 179 Hijriah. Jadi beliau bertemu ya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ini. Nah beliau malah pernah berdiskusi gitu ya kondisinya gitu. Nah terus yang berikutnya itu Imam Syafi'i. Nah yang menarik gitu kan ya, Imam Syafi'i itu lahir di tahun yang sama ketika Imam Abu Hanifah wafat gitu ya. Makanya terus dibilangin gitu ya, Indonesia gitu ada orang besar yang wafat dan ada seorang besar yang lahir gitu ya di tahun yang sama di 150 Hijriah. Nah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu bertemu, bukan cuma bertemu gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sejarahnya gitu ya, Imam Syafi'i itu berguru kepada murid utamanya Imam Abu Hanifah, dia juga berguru kepada Imam Malik. Sementara Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i gitu ya. Nah tapi kita lihat bagaimana antara murid dan guru terus mengambil metode yang berbeda gitu ya, kondisi gitu dalam mengambil hukum-hukum di fikih. Nah terus kita lihat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu hanya hidup di zaman Abbasiyah. Nah Imam Ahmad cukup lama gitu ya. Nah terus Imam Syafi'i itu banyak keliling ya. Beliau ada di sekitar Hijaz, terus ke Baghdad juga gitu ya. Nah terus meninggalnya terakhir ada di Mesir gitu ya. Jadi ketika beliau mengambil yang pertama gitu ya, yang kan ada fikih yang kodim gitu ya, dan yang akhir gitu yang kondisi gitu. Beliau ada di sekitar apa namanya Hijaz, sekitar Saudi Arabia sekarang ini gitu ya. Terus beliau koreksi kan ya fikih beliau ketika beliau sudah ada di Mesir. Nah tapi kalau kita lihat nanti belakangan gitu ya, Imam Nawawi yang itu adalah Syafi'i gitu kan ya, kondisi gitu kan jadi kalau kita ngelihat bagaimana metode mengambil keputusan ini terus oleh ulama-ulama sebelum setelahnya gitu ya. Nah ada yang diikuti gitu ya. Nah sehingga mereka mengambil keputusan sebagaimana keputusannya 4 imam mazhab ini. Dan salah satunya adalah Imam Nawawi ya, yang dia itu sekitar 400 tahun setelah Imam Syafi'i. Nah dia yang tadi disebutkan oleh Pak Wid, lalu membuat gitu ya, membuat kajian lagi dari seluruh kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau kita lihat bukan cuman yang awal gitu ya, yang kodim, tapi juga yang akhir itu dikaji lagi oleh Imam Nawawi gitu ya. Nah, lalu nanti di Syafi'i yang banyak kita praktekkan di Indonesia ini, kita lihat jadi bukan cuman yang dulu Imam Syafi'i lakukan, maksudnya yang kodim, juga yang akhir pun gitu ya, kondisi gitu, itu direvisi oleh Imam Nawawi. Jadi maksud saya, jadi ternyata Imam Nawawi menemukan bahwa ada beberapa fikih gitu ya, yang ternyata yang dulu pun ya, yang sebelum direvisi oleh Imam Syafi'i itu lebih soheh gitu ya, kondisinya gitu. Nah jadi kalau kita lihat kitab-kitab
fikih yang belakangan gitu ya oleh Imam Nawawi itu udah dikaji dari kitab-kitab yang ada setelahnya gitu ya oleh Imam Syafi'i. Nah ini mungkin sekilas dari kehidupan gitu ya, timeline Rasulullah, para sahabat dan orang-orang penting setelahnya. Nah kalau kita ngelihat mungkin kita cuma sempat merefresh saja nih ya. Nah tahun-tahun yang menjadi patokan penting mungkin gitu ya. Nah jadi Rasulullah yang wafat, jadi kalau kita lihat sekitar 10 tahun gitu ya di Madinah. Nah beliau lahir di tahun gajah, jadi kalau di Masehi itu disebutkan kira-kira sekitar tahun 570 gitu ya Masehi. Nah beliau lalu kenabian beliau ada di umur beliau 40 tahun gitu ya ketika beliau masih dengan Khadijah. Nah luar biasa banyak kejadian yang terjadi 13 tahun ketika beliau di Mekah gitu ya. Ada orang-orang yang duluan gitu ya melaksanakan Islam yang kita kenal dengan asabiqul awalun, asabiqunal awalun gitu ya. Lalu hingga terus Rasulullah menyebutkan gitu ya di antara orang-orang tersebut dengan yang Asyrah Mubasyarah itu 10 the 10 gitu ya, promise jannah. Jadi 10 orang yang dijanjikan masuk surga gitu ya. 4 khalifah tadi ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya gitu ya. Tolha, Zubair, Abdurrahman gitu ya dan seterusnya. Nah, di samping tentu saja banyak sahabat yang lain yang disebutkan gitu ya. Kejadian-kejadian yang saya tulis di sini cuma sedikit aja gitu ya. Tadinya saya ingin mencuplik ada nama sahabat tertentu gitu ya yang ada di sini. Itu ya kita tahu ada hijrah yang pertama yaitu ke Abyssinia gitu ya, kondisinya gitu. Yang waktu itu hijrah ke tempatnya raja yang melaksanakan Nasrani, tapi terus kita kenal ada seorang sahabat Nabi gitu ya, yang adalah sepupunya gitu ya, Ja'far bin Abu Thalib, yang terus luar biasa menjadi juru bicara gitu ya, menerangkan bagaimana dia membacakan surat Maryam gitu ya kepada raja tersebut, yang terus raja tersebut mengomentarinya gitu ya. Ya antara Anda dengan kami itu cuma dibatasi satu gitu ya, garis yang tipis gitu ya, kondisi gitu. Nah, diceritakan salah satunya gitu ya, walaupun menjadi khilaf gitu ya, di akhir hayatnya raja tersebut akhirnya masuk Islam dan ketika beliau wafat Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat gaib gitu ya dari Madinah. Nah terus ada yang namanya tahun-tahun boykot gitu ya, 3 tahun bayangin gitu ya Rasulullah dan Bani Hashimnya ya waktu itu karena Bani Hashim selalu membela gitu ya, Bani Hashimnya itu diboykot. Jadi ini bukan boykot Muslim ya, boykot Bani Hashim, tapi sebagian besar kalau kita lihat terutama Rasulullah itu ada di situ gitu ya. Makanya sahabat-sahabat yang bukan Bani Hashim waktu itu masih bisa membela gitu ya, memberi bantuan gitu ya sedikit. Nah terus ada yang tahu kita kenal dengan tahun duka cita gitu ya. Pembela utama beliau adalah Abu Thalib yang adalah pamannya, tempat tinggal beliau setelah nggak ada ayah dan ibunya lagi. Nah dan istrinya yang tercinta yang luar biasa gitu ya membelanya gitu ya dengan Rasulullah sampai ketika Aisyah pun gitu ya cemburu dengannya, bagaimana Rasulullah, beliau kan sudah wafat lama, bagaimana mengapa kau tetap menyebutnya sampai sekarang gitu ya. Nah beliau menyebutkannya gitu ya, ketika orang-orang gitu ya nggak ada yang membelaku gitu ya, dia adalah orang yang membelaku gitu ya. Ketika nggak ada orang-orang yang memberi harta kepadaku, dia memberi harta kepadaku gitu ya. Nah itu bagaimana luar biasanya ketika keduanya gitu ya, Abu Thalib dan Khadijah itu wafat gitu ya, maka tahun itu disebut dengan the year of sorrow gitu ya, tahun duka cita, Amul Husni. Nah terus, nah yang menjadi salah satu sebenarnya yang ingin saya cuplik adalah ketika Rasulullah itu menyebarkan Islam, salah satu
tempat atau waktu gitu ya yang luar biasa ingin dimanfaatkan oleh Rasulullah adalah ketika musim haji. Karena kita tahu dari sejak tadi yang kita sebutkan gitu ya, dari sejak Nabi Ibrahim itu melaksanakan haji, maka setelah itu semua orang di sekitar Hijaz itu, di sekitar Jazirah Arab itu melaksanakan haji, semuanya datang di musim haji ya yang sebentar lagi ini. Nah, kita mungkin besok ya atau lusa gitu ya udah masuk ke bulan Zulhijjah. Nah, orang-orang berbondong gitu ya, datang melaksanakan tawaf, sa'i gitu ya, dan semua prosesi haji gitu ya ke Mekah. Dan di tahun itulah gitu ya, Rasulullah tanpa harus keluar jalan dari Mekah, nah dia bisa melihat semua orang berdatangan. Nah, di saat itulah beliau melaksanakan dakwahnya, mengenalkan Islam, membacakan ayat Al-Quran kepada mereka gitu ya. Nah, salah satu yang nanti menjadi hal penting gitu ya, menjadi pondasi Islam seterusnya adalah ketika ada 6 orang dari Yathrib. 6 orang dari Yathrib itu datang gitu ya, ingin melaksanakan haji. Nah, 6 orang ini nantinya menjadi tombak utama gitu ya, menjadi orang-orang penting yang akan membuka dakwah di Madinah dan seterusnya. Nah, salah satu dari 6 orang ini adalah seorang sahabat yang namanya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Nah, nanti kita lihat, 6 orang ini mereka didakwahi oleh Rasulullah, mereka dibacakan ayat-ayatnya, langsung 6 orang ini masuk Islam gitu ya. Nah, yang berbeda antara orang-orang Yathrib yang nama lama dari Madinah gitu ya, itu dengan orang-orang Mekah adalah orang-orang Mekah itu penyembah berhala, tapi mereka nggak pernah atau sedikit gitu ya, itu terekspos dengan yang namanya wahyu atau people of the book gitu ya, orang-orang dulu yang melaksanakan perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi bedanya dengan orang-orang Yathrib, walaupun mereka penyembah berhala, dua suku besar yang ada di Yathrib saat itu ya, yang selain Yahudi adalah Khazraj dan Aus gitu ya. Nah, Khazraj lebih besar dari Aus. Nah, tapi keduanya penyembah berhala, tapi mereka setiap saat gitu ya berinteraksi dengan orang Yahudi yang sudah tinggal lama di sana di Madinah, dan selalu Yahudi mengumandangkan gitu ya, suatu saat nanti akan datang Nabi gitu ya di kota ini gitu ya, kondisi gitu. Nah, itu makanya salah satu pendapat gitu ya, kenapa orang Yahudi ada di Madinah gitu ya. Nah, mereka dari ratusan tahun lalu, ribuan tahun sebelumnya udah tahu di perjanjian lama gitu ya, perjanjian baru bahwa akan datang seorang nabi di Madinah ini, di sekitar ini ya, kota ini gitu ya, kondisinya gitu. Maka mereka pindah ke situ karena kita tahu ya di Al-Quran, di sejarah gitu ya, nabi itu selalu dari Bani Israel gitu ya. Ketika nabi meninggal, ada nabi berikutnya gitu ya. Nah, mereka juga menganggap bahwa nabi akhir ini akan jadi dari Bani Israel gitu ya, dari Yahudi. Nah, mereka pindah ke sana gitu ya, ribuan atau ratusan tahun sebelumnya. Nah, walaupun nanti ternyata nabi tersebut bukan lahir di situ ya. Nah, kalau kita makanya di Al-Qur'an itu dikenalkan kan ya'rifunaha gitu ya, kondisinya gitu. Dia orang Yahudi itu mengenalnya gitu ya. Ya'rifunahu gitu ya. Gimana? Sebagaimana mereka mengenal anak dia gitu ya, kondisinya gitu. Nah, kondisinya gitu. Nah, itu karena dia dengan jelas gitu ya, terang benderang melihat gitu ya kondisi di perjanjian lama dan perjanjian baru, tanda-tanda kenabian gitu ya, kondisinya gitu, dan mereka tahu sebenarnya Nabi Rasulullah itu adalah nabi gitu ya. Nah, 6 orang di Yathrib ini makanya ketika Khaus dan Azrat ini gitu ya mendengar ayat Quran, mereka langsung klik gitu ya, oh inilah yang dijanjikan, maka mereka langsung masuk Islam. Nah, terus dari 6 orang ini mereka terus di tahun berikutnya membawa beberapa orang lain lagi, sekitar 12 orang bertemu dengan Rasulullah. Nah, mereka lah yang pertama kali terus membuat perjanjian gitu ya, berbaiat kepada Rasulullah yang terus kita kenal karena tempatnya di Aqabah dengan perjanjian Aqabah 1, ada 12 orang. Nah, As'ad bin Zurarah ada di situ ya. Nah, As'ad bin Zurarah ini, jadi kalau Aus dan Khazraj itu dua suku besarnya. Nah, di dalam masing-masing suku ada suku-suku kecil lagi ya, bani-bani kecil lagi.
Nah, salah satu yang terbesar di dalam Khazraj itu adalah Bani Najjar namanya. Nah, Bani Najjar itu masih berhubungan dengan Rasulullah karena Abdul Muthalib itu ibunya itu berasal dari Banu Najjar. Jadi kalau kita lihat tadi gitu ya, salah satu silsilah di atas Rasulullah ada Abdul Muthalib, kakeknya. Nah, ibunya dari kakeknya itu dari Banu Najjar. Nah, eh, As'ad bin Zurarah ini pemimpin gitu ya, walaupun dia masih muda, dia adalah pemimpin dari Banu Najjar itu. Di situ, nah dia menjadi nanti ketika 12 orang ini berbaiah kepada Rasulullah. Nah, baiahnya itu berjanjinya itu masih dalam konteks yang melaksanakan Islam secara basic gitu ya. Jadi perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah kepada mereka adalah kamu jangan mencuri, kamu jangan berzina gitu ya. Kamu harus memuliakan tamu dan seterusnya gitu ya, kondisi gitu. Ada beberapa poin kondisi gitu. Nah, terus mereka sepakat ya kami akan melaksanakan. Nah, salaman gitu ya, maka baiat kondisi gitu. Itu yang disebut dengan baiat Aqabah 1. Nah, baiat Aqabah 2, nah datang di tahun berikutnya lagi mereka membawa rombongan lebih banyak gitu ya, sekitar 70-an orang, ada wanitanya juga. Nah, baru di Baiat Aqabah 2 inilah terjadi perjanjian yang lebih spesifik bahwa kalau nanti Rasulullah gitu ya mau pindah ke Madinah, ke Yathrib waktu itu, maka kami akan menjadi pelindungnya gitu ya, sebagaimana kami melindungi keluarga kami sendiri gitu ya. Nah, terus yang Soleh Abbas gitu ya, yang saat itu menemani Rasulullah di dalam perjanjian itu bilang beneran gitu ya kondisinya gitu, karena kami di sini ini bisa gitu ya melindungi dia. Kalau Anda ke sana tuh Anda harus melindunginya seperti kami gitu ya. Nah, Rasulullah langsung bilang aku akan hidup dan mati bersama kamu gitu ya. Nah, lalu Abdullah ibnu Rawahah, salah satu dari 70 orang itu gitu ya yang ada di perjanjian Aqabah 2, berkata kepada Rasulullah, nah apa balasannya gitu ya? Apa ininya gitu ya? Kalau kalau kami melindungi kamu gitu ya, hidup dan mati, kami dapat apa gitu ya kondisinya gitu. Maka Rasulullah menjawab, kamu akan mendapat surga dan ridho Allah gitu ya. Nah, langsung dijawab oleh para sahabat Madinah itu, dan ya gitu ya kamu terima gitu kan gitu. Nah, itu terjadi terus. Makanya ketika Rasulullah hijrah gitu ya. Nah, Rasulullah memang sudah ditunggu-tunggu gitu ya kondisinya gitu oleh para sahabat Madinah. Dan Sa'ad bin Zurarah ini dia salah satu yang meminta dari perjanjian Aqabah 1, mereka meminta kepada Rasulullah 12 orang tersebut, ya Rasulullah kirimkan kepada kami dai gitu ya yang bisa menyebarkan Islam di Madinah gitu ya. Ketika perjanjian Aqabah 1 itu setelahnya, maka dikirimkan sahabat yang namanya Mus'ab bin Umair gitu ya kan gitu, yang terkenal orang sangat kaya waktu itu di Madinah gitu ya ketika sebelum Islam. Nah, ketika sudah Islam dia dikucilkan oleh keluarganya gitu ya. Dan bahkan ketika dia syahid di perang Uhud, nggak ada kain yang bisa menutupi tubuh seluruhnya gitu ya. Nah, kalau dia ada satu-satunya kain, kalau ditaruh di bagian atas maka bagian bawah kebuka, kalau ditaruh di bagian bawah maka bagian atas kebuka, sehingga Rasulullah dibilangin, nah taruhlah dia di bagian atas, bagian bawahnya tutup dengan rumput gitu ya kondisinya gitu. Nah, Rasulullah menangis kita melihat Mus'ab bin Umar dengan kondisi gitu, dengan menyatakan bahwa dulu nggak ada orang kaya gitu ya, parlente gitu yang aku kenal di Wangi gitu ya, luar biasa pakaiannya dibandingin Mus'ab bin Umar, tapi ketika wafat dia harus dalam kondisi begini gitu ya, kondisinya gitu. Nah, salah satu hal penting adalah ketika Mus'ab bin Umair dikirim ke Madinah, maka dia menetap dengan yang tadi sahabat yang kita sebut tadi, As'ad bin Zurarah gitu ya kondisinya gitu. Nah, dia yang menemani Mus'ab bin Umair. Jadi kalau disebutkan dalam sejarah nggak ada satu pintu rumah di Madinah yang tidak diketuk gitu ya untuk didakwahi Islam gitu ya. Walaupun ada yang menolak dan sebagian menerima gitu ya. Tapi dengan kondisi sahabat As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umar ya radhiyallahu anhum, itu luar biasa dakwah mereka gitu ya. Makanya salah satu sejarawan menyebutkan gitu ya, di ulama-ulama itu menyebutkan itu dua orang yang menjadi tonggak utama gitu ya Islam adalah yang pertama Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah gitu ya, karena dia yang mengawali
membantu Rasulullah di awal-awalnya, dan As'ad bin Zurarah gitu ya. Jadi kalau Khadijah binti Khuwailid itu di Mekah gitu ya, maka As'ad bin Zurarah itu di Madinah. Nah, mereka menjadi tombak awal gitu ya dari keislaman dua kota ini gitu ya, kondisinya gitu. Nah, kalau kita lihat terus berikutnya lah gitu ya, bagaimana Rasulullah hijrah dan membangun masjid gitu ya. Nah, yang menyedihkan lalu di tahun pertama hijrah ini gitu ya, di tahun pertama hijrah ini disitulah wafatnya As'ad bin Zurarah itu ya, Abu Umamah. Nah, dia orang yang pertama dimakamkan di Baqi. Jadi kalau Anda ke Baqi gitu ya, cuman yang boleh masuk cuman yang laki aja. Itu kalau syekhnya atau guide-nya tahu, ini akan dikasih tahu gitu ya, ini orang-orang awal, ini As'ad bin Zurarah, orang pertama yang dimakamkan di Baqi gitu ya. Di sini tempat ini istri Rasulullah, di sini keluarganya Rasulullah gitu ya. Terus ada Utsman bin Affan yang sekarang ini posisinya pas di tengah-tengah di atas gitu ya. Dan terus ada para sahabat yang lainnya gitu. Dan kalau kita lihat salah satu hal yang mungkin sebagai penutup aja gitu ya, udah lewat waktunya. As'ad bin Zurarah ini adalah orang pertama yang mengumpulkan muslimin untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi perintah sholat Jumat sudah ada sebelumnya. Nah, tapi karena kondisi Rasulullah di Mekah nggak ada yang bisa melaksanakan gitu. Nah, As'ad bin Zurarah ketika itu gitu ya mengumpulkannya dan melaksanakan sholat Jumat di Madinah. Nah, yang dia kumpulkan ini jumlahnya sekitar 40 orang. Nah, itu yang menjadi salah satu batasan dari fikih Syafi'i ya, yang nantinya dipakai gitu ya, bahwa minimum sholat Jumat itu 40 gitu ya. Nah, nanti kan kita lihat ketika surat Jumu'ah gitu ya di tahun ke-6 Hijrah, yang kita tahu begitu ya, ketika Rasulullah sedang berkhutbah gitu ya, terus tiba-tiba datang khalifah dagang, orang-orang yang tadinya dengar khutbah langsung pada pergi gitu, datengin khalifah dagang itu gitu ya, kondisinya gitu. Nah, itu tinggal tersisa 12 orang gitu ya. Nah, terus nanti ada fikih lain mengambil 12 orang gitu ya, kondisinya gitu. Nah, Hanafi lain lagi gitu ya, kondisinya gitu. Nah, itu mungkin tadinya ada hal yang lain yang saya ingin tekankan dengan sahabat As'ad bin Zurarah radhiyallahu an. Nah, tapi mungkin saat ini sampai ini aja. Mudah-mudahan bawa manfaat bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ustaz, Adi Trianto ya, yang sudah secara detail menyampaikan mengenai sejarah perjalanan Rasulullah SAW ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran hidup ya, memahami mengenai sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Beberapa hal tadi ya, terakhir menyampaikan mengenai sholat Jumat gitu ya, sejarah di mana disyaratkan bahwa kita harus melaksanakan sholat Jumat dan yang pertama kali dilakukan di Madinah. Dan pada waktu itu tidak dihadiri oleh Rasulullah sendiri ya, ceritanya mungkin. Tapi banyak hal yang di sini. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan kajian subuh pada hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya juga minggu depan kita bisa melanjutkan lagi. Sedikitnya menyampaikan bahwa karena tiap hari Minggu itu kita ada 2 kajian gitu ya. Mungkin kalau hadir di sini pagi-pagi kita bisa sholat subuh bersama gitu ya. Kemudian kita setelah sholat subuh melaksanakan juga kajian tadi pagi tadabbur Al-Quran Pak Ustadz Widodo gitu. Dan mungkin kalau sangat menarik gitu ya, setiap minggu kita mencoba untuk mendalami melakukan kajian Al-Quran ini. Dan mudah-mudahan dari apa yang kita dapatkan ini bisa terus
menjadi apa namanya pelajaran juga buat anak-anak kita, gitu ya. Harapannya seperti itu. Kemudian selanjutnya pada saat kita selesai melaksanakan tadabbur Quran, kemudian kita melakukan kajian tadi yang dilanjutkan jam 7:30. Jadi mulai jam 6.30, kemudian lanjut jam 7.30, kemudian jam 8:30 kita selesai. Seperti itu ya kajian yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan di kajian pertama mengenai tajwid ya, kajian tadabbur Quran itu bisa lebih ramai seperti di kajian yang kedua seperti ini. Ibu ada seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya ada beberapa pengumuman mungkin yang ingin saya share. Pertama adalah terkait dengan rekan kita ya, almarhum Syafiq Ubaidillah ya, sudah alhamdulillah sudah sampai di Indonesia dan setahu saya berangkat hari Selasa minggu lalu. Alhamdulillah sudah diterima oleh keluarga, informasi saya terima seperti itu. Ucapan terima kasih ya atas dukungan yang luar biasa untuk almarhum ya, sudah sampai dengan selamat diantar oleh apa namanya rekan-rekan teman-teman di Melbourne ini, dan juga di apa namanya didampingi juga oleh rekan dari KJRI sedangkan seperti itu. Jadi ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Saya sendiri gitu ya, mungkin ingin menyampaikan pengalaman juga pernah menjadi student bahwa insya Allah hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu ya. Dan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa sama-sama untuk saling mengingatkan kita ya sesama student gitu ya, karena student berbeda dengan keluarga gitu di sini gitu ya. Kalau student sendiri ya, kalau susah sendiri, apalagi kalau dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik gitu ya. Kejadian seperti kemarin ini kita berharap sekali gitu ya, banyak yang berpesan gitu ya, kok bisa sih seperti itu gitu ya kan. Nah ini yang harus kita coba dalami gitu ya, karena yang namanya student pasti stres, yang namanya student itu pasti punya target yang kadang-kadang target itu harus dibebankan kepada dirinya sendiri gitu ya. Nah ini tentunya perlu kebersamaan dari kita semua. Nah kedekatan dan kebersamaan inilah yang sepertinya perlu kita bangun gitu. Kita berkumpul di dalam majelis ini di Masjid Westall, kita saling kenal, tapi begitu pulang, kalau keluarga ada istri ada anak. Tapi kalau mahasiswa tidak seperti itu gitu. Nah ini yang mudah-mudahan harus kita coba apa namanya dalami bagaimana supaya ini tidak terulang lagi ya. Kemudian saya juga ada amanah dari pemilik kos-kosan ya, di mana almarhum tinggal, ada donasi lah ada infak lah yang dititipkan diamanahkan kepada saya, dan pemilik kos memohon doa ya, agar diberikan keselamatan, keberkahan, dan tidak terjadi terulang lagi hal seperti itu. Nanti apa namanya donasi yang ada di amplop ini kebetulan baru bisa saya serahkan hari ini, akan saya serahkan kepada panitia di masjid ya untuk bisa dimanfaatkan ya, kepada Pak Takmir ya, kepada Pak Takmir untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya. Oke, saya rasa itu dari saya. Terima kasih atas semua upayanya, dan juga kepada ibu-ibu ya yang sudah menyiapkan seperti biasa ya, makanan pada pagi ini kita nikmati bersama, mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Saya tutup majelis pagi ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.